Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini, kita kembali lagi datang untuk dengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita pagi hari ini. Saya mau ajak kita untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Nanti kita akan baca ayat-ayat yang lain, tapi kita awali dulu dengan ayat ini. Ulangan pasal 11 ayat 8 dan ayat 9. Saya bacakan untuk kita semua. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saya berikan judul renungan ini, berpegang supaya kuat. Berpegang supaya kuat. Saya ingat saudara, dulu saya pernah naik bis umum antar provinsi dari Jogja ke Magelang. Waktu itu karena memang tidak ada kendaraan lain, jadi mau tidak mau, karena kendaraan saya ditinggal untuk KKN waktu itu, kuliah kerja nyata, jadi saya harus pulang naik bis. Namanya bis umum, jadi harus berebut tempat. 1 jam dari Jogja ke Magelang itu saya tidak dapat tempat, jadi harus berdiri. Saya ingat betul karena saya tidak pernah naik bis. Itu pertama kalinya saya naik bis. Jadi ketika saya naik bis, ya tahu sendiri kalau bis umum seperti apa, berdesak-desakan, kemudian jalannya itu ngawurnya luar biasa, nyelip-nyelip terus. Akhirnya bis itu sering bergoyang, sering bergoncang. Sempat saya jatuh di pangkuan seorang bapak. Jadi romantis ya. Saya jatuh di pangkuan seorang bapak karena ya itu goncangannya cukup keras. Nah, dari situ saya belajar pengalaman mengapa di atas terutama bis-bis umum itu ada tempat seperti besi panjang. Saya baru sadar ternyata itu adalah tempat untuk kemudian kita berpegangan supaya ketika kita yang berdiri tidak jatuh. Nah, singkat cerita, betul saudara, dari Jogja sampai Magelang memang ya kaki saya jadi seperti singkong membesar ya karena kram. Tapi saya tidak jatuh semenjak saya berpegangan. Saya jadi kuat. Mungkin kita bisa menyadari bahwa lemah. Kita tidak bisa, meskipun kaki sekuat apapun, kalau ada goncangan kita perlu tempat atau sesuatu di mana kita bisa berpegang supaya kita tidak jatuh, tidak goyang. Sama hanya ketika ada angin cukup keras datang, maka orang-orang akan cari tempat untuk berpegang supaya tidak tertiup oleh angin. Nah, kita berpegang supaya kita kuat. Karena kita menyadari kelemahan kita, keterbatasan kita, maka kita perlu berpegang. Sama halnya dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus berpegang. Apa yang kita pegang? Kita harus berpegang kepada apa? Berpegang kepada seluruh perintah yang disampaikan Tuhan. Nah, saya mau garis bawahi beberapa kata di sini. Ayat itu kan bilang begini, jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah. Dikatakan seluruh perintah. Firman Tuhan tidak menegaskan hanya kamu berpegang kepada perintah, tidak, tetapi seluruh perintah. Artinya kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang kuat, kita harus berpegang kepada seluruh perintah, bukan hanya sebagian perintah atau bahkan hanya 1 dan 2 perintah. Mungkin kalau saya coba ajak kita untuk menarik dalam kehidupan kita sehari-hari, seberapa sering kita hanya mencoba untuk mengikuti perintah yang mengenakkan kita, perintah yang cocok dengan kita, perintah ya yang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan saya. Mungkin ada perintah untuk jangan takut, wah kita ikuti.
Oh iya, tidak boleh takut. Tetapi di sisi lain ada perintah yang mengatakan untuk kita harus bayar pajak, taat kepada pemerintah. Nah, dalam usaha bisnis kita taat dengan pemerintah, jangan takut. Tapi kita tidak berpegang kepada perintah yang mengatakan untuk kita taat kepada pemerintah. Tentu saya juga menyadari saya lemah, saudara. Saya terbuka di sini bahwa saya juga seringkali menghadapi kendala-kendala dan menghadapi tantangan untuk betul-betul tidak bisa melakukan firman Tuhan ini, untuk berpegang kepada seluruh perintah. Jadi mari kita berpegang kepada seluruh perintah, bukan hanya perintah yang ya nyaman, enak buat saya, menina-bobokkan saya, tidak merobek daging saya, ya saya ikuti. Tapi kalau perintah-perintah yang kayaknya tidak cocok dengan saya tidak perlu ikuti. Tapi tidak dengan firman Tuhan yang disampaikan di sini. Karena di sana katakan bahwa berpegang pada seluruh perintah. Seluruh, kita tidak bisa pilih-pilih, seluruh perintah. Menarik lagi. Di sana dikatakan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Pada hari ini. Bukan hanya apa yang disampaikan berapa waktu yang lalu, tidak. Tapi yang disampaikan pada hari ini. Saya mau ajak renungkan begini, saudara. Apakah Tuhan bicara kepada kita setiap hari? Jawabannya iya. Tapi apakah kita dengar dia bicara setiap hari? Jawabannya saya kembalikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ada yang mungkin tidak sampai dengar setiap hari. Kenapa? Ya karena tidak menyediakan waktu untuk betul-betul berdua dengan Tuhan, untuk dengar apa yang dia mau sampaikan. Atau kita hanya dengar firman Tuhan, dengar seluruh perintah hanya hari Minggu. Tapi sampai di rumah kita tidak baca Alkitab, tidak dengar sarapan, bolong-bolong mungkin. Tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak cari tahu apa isi hati Tuhan buat diri kita sepanjang hari. Maka saudara, carilah atau berpeganglah kepada apa yang dia sampaikan. Atau saya katakan begini, bagaimana kita bisa berpegang kepada perintah itu kalau kita tidak tahu perintahnya apa? Kan begitu. Sama halnya, bagaimana kita bisa berpegang kalau kita tidak tahu bahwa ada tempat yang kokoh untuk kita berpegang. Misalkan tiba-tiba ada angin ribut datang keras, sehingga kita mulai terpelanting. Bagaimana kita bisa berpegang kalau kita tidak tahu bahwa di samping kita ini ada tiang yang kokoh, yang kuat untuk kita bisa berpegang di situ. Kita pegang tiang itu baik-baik supaya kita tidak tertiup oleh angin. Sama halnya, bagaimana kita bisa berpegang kepada firman Tuhan, kepada seluruh perintah Tuhan kalau kita tidak sadar, kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak mengerti bahwa ternyata ada perintah seperti ini. Atau hari ini Tuhan mau untuk saya buat seperti ini. Tuhan mau bicara seperti ini. Tuhan menyampaikan hari ini seperti ini. Tuhan membekali kita seperti ini. Nah kalau kita tidak tahu hal itu, maka bagaimana kita bisa berpegang? Saya menarik sekali membaca ayat ini dari kata per katanya, saudara. Jadi berpegang bukan hanya sebagian, tapi seluruh perintah. Berpegang juga bukan hanya 1-2 waktu saja, tapi setiap hari. Sampai betul-betul saya mau ajak saudara untuk setiap hari pastikan begini, tanya sama Tuhan. Tuhan, engkau mau bicara apa sama saya hari ini? Terutama sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang hari, Tuhan mau sampaikan apa? Tuhan mau bekali saya apa untuk menjalani aktivitas saya sepanjang hari ini? Atau kita cuek saja, Tuhan mau bicara enggak bicara ya terserah. Tuhan mau sampaikan sesuatu enggak ya terserah. Maka kita tidak pernah menyediakan waktu untuk berdua dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan, dengarkan renungan. Kadang kita merasa bahwa saya tidak perlu punya tempat untuk saya berpegang. Hati-hati saudara. Maka tidak jarang banyak orang percaya kemudian ini sok kuat. Hati-hati, jangan jadi orang percaya yang sok kuat. Kita harus sadar betul bahwa kita ini manusia yang lemah. Kita butuh tempat, butuh sesuatu di mana kita bisa berpegang. Dan tidak ada
yang lain selain daripada firman Tuhan. Menarik saudara. Nah, tujuan kita berpegang apa? Supaya kamu kuat. Supaya kita kuat untuk memasuki serta menduduki tanah. Ini kan mereka mau masuk ke tanah yang baru. Mereka tidak pernah masuk ke situ. Ini memang tanah perjanjian, tetapi satu generasi ini tidak pernah menginjakkan kaki di tanah Kanaan. Mereka tidak mengerti apa yang akan dihadapi di depan sana nanti. Maka mereka perlu untuk berpegang supaya kuat. Sama halnya, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi hari ini, berapa jam kemudian, besok, minggu depan, bulan depan, kita tidak tahu. Semua misteri. Nah, bagaimana supaya kita kuat untuk memasuki sesuatu yang baru itu? Berpegang kepada apa? Firman Tuhan. Bukan hanya supaya kita kuat, ayat 9 tadi dikatakan, supaya kita lanjut umur di tanah yang dijanjikan Tuhan. Bukan berarti ini bicara soal umur panjang, tidak. Tetapi bicara soal kemudian mereka akan terpelihara di tanah Kanaan. Jadi bukan menurut usia tertentu, umur panjang sampai ratusan tahun, tidak. Tetapi supaya bangsa ini terpelihara awet gitu loh di tanah Kanaan. Sama halnya dengan hidup kita. Bukan berarti kemudian kita panjang umur beratus-ratus tahun, tidak. Tetapi supaya betul-betul hidup kita terpelihara. Kenapa? Karena kita berpegang kepada firman Tuhan. Indah kalau kita berpegang kepada firman Tuhan. Nah, saya ajak kita lihat coba ayat 10 sampai ayat 12. Saya bacakan secara cepat. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jadi Tuhan itu menunjukkan secara kontras bagaimana kehidupan di Mesir dan dengan kehidupan di tanah perjanjian. Di Mesir itu mereka mengandalkan air dari Sungai Nil. Sehingga kesannya seperti ini saudara. Sungai Nil itu hampir tidak kering, tidak pernah kering. Maka semua akan terairi dengan baik. Tapi kalau di tanah Kanaan ini tidak ada sungai untuk mengairi tanah mereka. Mereka hanya 100% mengandalkan air hujan. Kalau air sungai, ya meskipun dua-duanya itu datangnya dari Tuhan. Tapi maksudnya ayat itu begini, kalau dari Mesir ya mereka bisalah mengandalkan sungai. Sewaktu-waktu kapan mereka butuh mereka bisa. Tapi bagaimana kalau air hujan? Mereka tidak sewaktu-waktu mendapat. Artinya betul-betul mereka harus berpegang kepada firman Tuhan. Terutama bukan hanya bicara soal perintah, tapi juga berpegang kepada janji-janji Tuhan di dalam setiap kehidupan bangsa Israel. Dalam setiap kehidupan kita juga. Nah, seringkali kita seperti seolah-olah kita punya Sungai Nil. Betul saudara ya? Punya tabungan, punya investasi, punya harta, punya pangkat. Sehingga itu yang bisa kita pegang, kita bisa andalkan. Saya mau katakan saudara, tidak melulu seperti itu. Kita sekarang masuk di tanah Kanaan yang betul-betul semuanya itu sumber airnya datang dari atas. Hujan, nunggu hujan turun. Artinya apa? Kita tidak punya sesuatu yang kita bisa andalkan selain daripada tempat maha tinggi, yaitu Tuhan saja. Maka kita betul-betul arahkan hidup kita untuk kita sungguh-sungguh mengikuti atau berpegang kepada perintah Tuhan. Ayat terakhir saya bacakan, ayat 18 sampai 20. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu. Jadi berpegang itu artinya taruh dalam hati kita. Dan dalam jiwamu, dalam jiwa kita. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Perhatikan ayat 19. Kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu. Caranya gimana? Dengan membicarakannya.
membicarakan itu bukan berarti satu arah, tetapi membicarakan, ajak diskusi, ajak ngobrol tentang firman Tuhan tentu. Apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya bahwa kita bicara firman Tuhan bukan hanya 1-2 waktu, tetapi dalam segala keadaan kita mau bicarakan firman Tuhan. Dan itu bentuk dari kita berpegang kepada segala perintah Tuhan, firman Tuhan. Amin. Mari terus berpegang supaya kita kuat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.